Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syarifah Reka Salsabila dari kelas 3D ingin menjelaskan materi tentang sejarah perkembangan teknologi komunikasi. Sejarah teknologi komunikasi sejalan dengan peradaban manusia. Dengan kata lain, saat kita menceritakan perkembangan teknologi komunikasi, berarti juga kita bercerita tentang sejarah peradaban manusia. Begitupun sebaliknya, manusia yang mempunyai teknologi menciptakan peradaban umat manusia. Peradaban manusia itu berubah dan berganti, bahkan antar daerah atau negara berbeda. Sangat tergantung pada teknologi yang digunakan. Pada peradaban di negara barat yang sedang dikatakan maju, berbeda dengan peradaban timur. Karena perbedaan penggunaan teknologi tersebut, jadi menceritakan sejarah peradaban manusia sekaligus perkembangan teknologi komunikasi. Alvin Toffler pada tahun 80-an pernah menulis The Third Wave atau gelombang ketiga. Ia membagi perkembangan peradaban manusia dengan teknologinya menjadi 3 bagian, yakni yang pertama ada fase pertanian, yang kedua ada fase industri, dan yang ketiga ada fase industri. Nah, di fase industri inilah yang disebut dengan gelombang ketiga dan dialami manusia sekarang ini. Selain itu, gelombang ketiga juga disebut dengan gelombang atau fase jasa dan komunikasi, di mana jasa serta komunikasi memegang peran sangat penting dalam aktivitas manusia sehari-hari. Tahapan perkembangan teknologi komunikasi. Munculnya gelombang pertama pada tahun 8.000 sampai 7.000 tahun. Merupakan fase di mana ada perubahan cara hidup manusia dengan bercocok tanam. Dengan bercocok tanam, manusia sudah mulai mengenal pertanian seperti mengolah persawahan, cara bertani, dan memanen. Saat itulah adanya peralihan manusia dari kegiatan yang mengumpulkan hasil hutan ke era pertanian. Era pertanian adalah era dimulainya manusia menetap di suatu lokasi dari berpindah-pindah atau mengumpulkan hasil hutan. Kemudian di gelombang kedua muncul pada 1700 sampai 1970, ditandai dengan ciri utama munculnya revolusi industri. Kalau gelombang pertama manusia banyak mengandalkan tenaga hewan dan manusia. Nah, di gelombang kedua ini sudah digantikan dengan mesin. Peradaban kehidupan manusia juga dianggap lebih maju. Dengan dijadikannya mesin sebagai teknologi penting bagi kehidupan, maka dikenal pula transportasi, pendidikan, bisnis, perdagangan, dan lain-lain. Kemudian pada gelombang ketiga, di sini yang pertama kita membahas tentang era cetak. Penemuan mesin cetak dianggap sebagai penyempurnaan paling besar dari perkembangan teknologi komunikasi. Saat baru ditemukan mesin cetak, tepatnya sebelum abad ke-15, orang-orang Eropa biasa memproduksi buku dengan menyiapkan manuskrip berupa salinan yang dicetak dengan menggunakan tangan. Asa Briggs dan Peter Burke pada tahun 2006 pernah mencatat bahwa manuskrip ini sudah diproduksi 2 abad sebelum ditemukannya mesin cetak. Walaupun hal demikian merupakan perkembangan bagus dalam dunia tulisan, proses tersebut sering tidak lepas dari kesalahan. Lebih penting lagi adalah jumlah buku yang disediakan sama sekali terbatas. Yang jelas cetakan membawa perubahan yang fantastis. Nah, yang kedua ada era elektronik. Pada era elektronik ini ditandai dengan penemuan telegraf. Telegraf yang ditemukan oleh Samuel Finley Breese, Morse atau biasa dikenal dengan Morse, telah mengubah proses pengiriman pesan dari cetak ke elektronik yang jauh lebih cepat. Perkembangan selanjutnya, orang-orang di seluruh dunia kemudian ikut mengembangkan telegraf tersebut. Berlanjut muncul media elektronik seperti telepon kabel, film, rekaman audio, radio, televisi kabel, dan televisi satelit. Yang terakhir ada era digital. Pada era ini merupakan transisi dalam mode pengiriman pesan yang memakai alat bantu. Meskipun sudah berubah ke era digital, namun isinya dalam beberapa kasus tidak banyak perubahan dengan media lain, seperti media sosial. Isi digital menjadi media baru bagi orang yang berkomunikasi. Kemudian setelah munculnya era ini, maka penggunaan komputer, internet, bahkan sekarang ponsel pintar pun tak luput dari segala aktivitas di kehidupan setiap manusia. Sekian penjelasan saya tentang materi sejarah perkembangan teknologi komunikasi. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.